lagi bersama Asisten Perencanaan Kependudukan tahun 2022. Kali ini kita menambahkan terkait dengan acara 5 penyusunan asumsi, pembangunan asumsi. Seperti itu. Mungkin kita dari PPT yang kemarin aja ya, yang di pertemuan kemarin. Nah, kita ke asumsi. Jadi salah satu yang perlu di-highlight adalah asumsi itu adalah anggapan, dan asumsi itu bukan perkiraan ya. Nanti sebenarnya di proyeksi ini ada komponen perkiraan juga, tapi asumsi itu adalah anggapan. Intinya itu dulu. Nah, nanti bisa dibaca di PPT-nya. Ada banyak definisi. Kita fokus ke definisi yang di modul aja. Tapi ini kami sajikan beberapa definisi yang kira-kira sejalan dengan apa yang kita pelajari gitu ya. Seperti itu. Nah, sebagai contohnya aja, kita itu pakai yang ini, pakai data Newfoundland and Labrador. Jadi ini provinsi di Kanada. Seperti ini ya. Mereka di situsnya membuat proyeksi penduduk hingga tahun 2045 kalau nggak salah. Aku lupa. Nah, seperti yang kita bahas di praktikum juga, ada unsur fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Nah, mereka itu membuat proyeksinya menggunakan 3 skenario. Masing-masing skenario itu punya asumsi yang berbeda-beda, punya anggapan yang berbeda-beda, baik di fertilitas, mortalitas maupun di migrasinya. Gitu. Jadi kan skenario kan katakanlah ada di proyeksi lain ada kayak skenario optimis, skenario pesimis, skenario netral, dan sebagainya seperti itu. Kayak contohnya misalnya yang optimis itu yang terkait dengan asumsi target ya, misalkan tadi ada di kesehatan, di optimis bisa mencapai SNI puskesmas pada tahun 2045. Nah, kayak gitu. Seperti itu kan, kalau sudah tahu targetnya seberapa, nanti kira-kira jumlah puskesmas yang perlu ditambah itu tahun berapa, sudah berapa, dan sebagainya seperti itu. Nah, kita bahas yang bagian ini aja. Kita fokusnya ke high scenario assumptions. Jadi ini proyeksi, ada tiga proyeksi ya, high, medium, sama low. Kita fokus ke yang high aja. Asumsi yang digunakan adalah dari tahun historis yang terakhir itu fertility rate gradually trends up, jadi naik ya hingga 1,28 di tahun 2021 gitu. Salah, TFR-nya itu trends up, naik dari yang 2021 itu 1,28 menjadi 1,48 di 2041 gitu. Jadi mana ya, ini aja. Nah, ini kan ada simulasinya kan, silahkan dibuka, ini boleh dicek untuk memahami. Nah, ini di TFR-nya itu kan ada data historis dan ada data proyeksi ya. Nah, ini data historisnya, data yang aslinya yang diinput berdasarkan penghitungan ya. Penghitungannya itu ada syarat akan akurasi, estimasi, kemungkinan kesalahan, dan sebagainya. Tapi paling nggak ini ceritanya, ini di sini adalah data yang aslinya yang didapatkan ya. Itu di tahun 2021, 2022 sudah ada. Ya pokoknya inilah kira-kira di data historis, data yang asli itu seperti itu hasilnya. Kemudian di skenario yang high scenario assumption ini itu adalah tahun 2041 itu didapatkan TFR 1,48 gitu. Nah, ini 1,48 ini dapatnya dari mana? Nah, itu mungkin di sini belum tercakup ya, tapi mungkin saja di bagian lain di sini mungkin dijelaskan dapatnya itu angkanya dari mana. Tapi kemungkinan adalah 1,48 itu didapatkan dari perhitungan atau dari ahli-ahli itu loh, kayak yang mendapat para ahli dan sebagainya. Kemungkinan itu nanti dapatnya dari ini ya perhitungan statistik yang rumit gitulah ya. Mungkin dari berdasarkan data historis TFR itu nanti kira-kira
kalau naik maksimalnya berapa, nanti mungkin pakai teori apa, itulah perlunya yang di PPT itu kan, makanya ada yang pendapat ahli ya. Nah, itulah mengapa itu penting gitu loh. Jadi untuk menentukan ini 1,48 itu dapat dari mana? Soalnya kan di sini kan cuma dituliskan trends up to 1,48 gitu kan, bukan dituliskan bahwa targetnya mencapai 1,48 kan, nggak seperti itu. Nah, kalau yang paling mudah dipahami adalah yang ini, kayak asumsi yang target itu. Kita nggak tahu ini asumsinya target atau 1,48 ini hasil perkiraan yang masuk akalnya sampai angka berapa gitu. Intinya kita nggak tahu ini 1,48 berdasarkan menghitung statistik yang rumit itu atau target, kita nggak tahu. Tapi salah satu asumsi yang bisa dipakai itu adalah asumsi target, dimana contohnya yang ini, kita asumsikan bahwa tahun 2042 tadi itu bisa mencapai target TFR ideal dunia, yakni 2,1 seperti itu. Nah, dengan asumsi yang seperti itu, kita interpolasikan dari tahun yang akhir, tahun yang terbaru, didapatkanlah hasil interpolasi didapatkanlah seperti ini. Itu jadi dengan target seperti ini, target 2,1 ini akan didapatkan grafik yang seperti ini, gradiennya seperti ini. Nah, misalnya itu salah satu skenarionya ya, mungkin itu bisa kita analisis terkait apakah skenario tersebut masuk akal atau bisa dicapai atau tidak. Mungkin kalau secara awam saja mungkin kurang masuk akal ya asumsinya. Kenapa? Karena gradiennya itu terlalu tajam gitu loh, terlalu berbeda dengan tren yang lalu. Kan ini kayak konstan tapi kok masuk ini kan TFR hubungannya sama kelahiran. Mungkin kalau migrasi agak masih bisa ya diturunkan, kan bisa pakai hukum migrasi, nggak boleh ini, atau intensif, misalnya ayo kesini ke negara ini nanti dapat intensif pekerjaan dan sebagainya gitu. Mungkin masih agak mudah ya, tapi kalau mungkin masih bisa untuk untuk dijadikan gradiennya yang tajam itu mungkin masih bisa. Tapi kalau kelahiran sepertinya agak kurang mungkin, karena implikasinya ke mindset, terus pembiayaan anak dan sebagainya gitu. Jadi ini mungkin kurang masuk akal kalau seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu.